Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, khususnya kita masih diberi umur. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin nikmat yang merupakan bekal utama agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Quran surah Al-Mu'minun 99 bahwa sungguh orang-orang yang sudah tiba ajalnya, maka mereka semuanya ingin kembali ke dunia di dalam rangka untuk bisa beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Dulu bagi mereka, sekarang buat kita berarti. Maka itu bisa menjadi pengingat yang besar buat kita. Kita install betul. Meskipun ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik sebenarnya, tapi faedahnya bisa diambil secara umum, yaitu ketika Allah berfirman hatta sampai idza jaa, datang kepada ahadahumul maut, kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, maka mereka berkata rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Jadi sekali lagi ayat ini secara khusus untuk orang-orang musyrik, tetapi faedahnya bisa diambil secara umum. Jikalau kita punya perilaku yang sama, maka kita akan mengucapkan yang semisal ini. Dalam rangka apa? La'alli a'malu sholihan fima tarakt, gitu. Yaitu agar kita bisa beramal soleh fima tarakt, yang dulu ditinggal. Jadi kalimatnya begitu, kalimatnya mereka menyesal atas sesuatu yang sesungguhnya mereka seharusnya bisa lakukan ketika di dunia, tapi tidak. Maka bahasanya fima tarakt. Dan ini memang problematika kita di dunia, kita digoda oleh setan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita digoda oleh setan untuk terus-terusan meninggalkan hal-hal yang baik. Ini sejatinya memang kita diminta oleh setan itu untuk minimal menunda. Maka di antara hal yang paling dihindari adalah taswif. Taswif itu menunda segala sesuatu yang sifatnya baik. Tergesa-gesa di dalam urusan dunia itu buruk, tetapi tergesa-gesa di dalam urusan akhirat itu yang dianjurkan. Jadi kalau udah urusan akhirat itu pokoknya kita harus tergesa-gesa memang. Maka bahasa mereka la'ali a'malu sholihan fima tarakt. Setiap kita akan mengalami hal seperti itu, bahwa betapa menyesalnya kita, kenapa dulu kita kok nggak melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi, dulu bagi mereka adalah sekarang buat kita. Kita sekarang tidak perlu lagi minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, kenyataannya kita masih di dunia. Dan inilah bekal yang sangat pokok. Begitu tutup usia, ya sudah selesai, terputus seluruh amalan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, katanya. Jadi orang itu dijawab kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kalimat yang kau ucapkan itu kalimat qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang kamu ucapkan saja, mung lip sync istilahnya itu. Karena sesungguhnya kalaulah pun engkau dikembalikan ke dunia, akan kembali kayak dulu lagi, yaitu malas lagi, maksudnya akan meninggalkan lagi. Maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, wong yo kowe nek balik meneh yo bakal kayak gitu lagi. Nah, jadi ini peringatan buat kita bahwa kata-kata fima taraks itu berarti kita itu disuruh mengisi kehidupan dunia itu benar-benar dari waktu ke waktunya itu amal soleh. Karena kan sebenarnya setiap pergeseran waktu itu harus berdiri amal soleh yang bakal kita sesali kalau kita nggak lakukan. Entah itu bentuknya
zikrullah, sedekah, pertolongan ke orang lain, dan yang semisal itu. Pokoknya visi kita yang ke atas dan ke samping itu harus jalan terus di sepanjang kehidupan kita supaya tidak masuk kategori la ali a'malu sholihan fima tarakt, dan tidak dikatakan oleh Allah kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah wa min waraihim barzakhun, sesungguhnya di hadapan kalian itu sudah ada barzakhun. Barzakh itu dinding ya. Makanya dikatakan alam barzakh kan, karena memang ada dinding yang membatasi ila yauma yub'atsun, sampai hari nanti dibangkitkan. Nah ini penting ya, untuk kita terus-terusan install ke dalam diri kita tentang ayat ini ya. Karena kalau tidak nanti kita bisa lalai ya. Kemudian yang mendukung ayat itu adalah ayat Al-Munafiqun 10 ya. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula, maka infakkanlah sebagian dari harta yang diberikan kepada kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang secara tiba-tiba bagi kita kematian. Karena kebanyakan kematian datang itu ya kita nggak tahu sama sekali. Fayaqula, saat itu mereka akan mengatakan Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ini juga sebenarnya ditujukan kepada orang-orang musyrik secara asal ya. Tapi faedah ini bisa diambil secara umum. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu kondisi orang-orang yang didatangi kematian. Jadi ini dua ayat yang saya kira penting untuk menjadi pengingat buat kita, buat anak-anak kita. Saya kalau lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak juga gitu. Ingat bulikmu tuh dulu 22 tahun gitu. Meninggal tiba-tiba itu. Sering saya ingatkan begitu. Lagi mekar-mekarnya ternyata diambil oleh Allah, diambilnya dengan cara yang sangat mengagetkan gitu. Jadi bisa menimpa siapa saja itu. Untuk pengingat untuk anak-anak kita di jalan naik motor juga diingatkan itu biar nggak tergesa-gesa. Anak muda kadang-kadang tergesa-gesa. Saya lihat Amar saja kalau pakai motor saya suka takut gitu. Banter banget gitu. Boncengnya nganter ke TPQ itu Abdul ya, kalau bonceng Amar tuh takut ya banter. Itu kan hal kayak gitu kan ya bagi orang tua ya menakutkan, yang sudah pernah jatuh apalagi kayak saya kan traumanya kan masih kerasa itu. Berdoanya untuk tetap lancar, tapi ya walau alam ini kepleset nih. Gitu. Maka sekali lagi Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 diingat-ingat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, dalam rangka la ali a'malu sholihan fima tarakt. Allah jawab kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Bahkan dipertegas dengan wamin waraihim barzakhun, sesungguhnya di hadapan kalian itu ada barzakh, ada dinding, ila sampai yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Al-Mu'minun 99, satunya Al-Munafiqun ayat 10. Ya, Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Apa yang mereka harapkan di Al-Munafiqun 10 ini, fa asaddaqo, agar bisa bersedekah. Kemudian wa akum minas solihin, dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini disebutkan khusus sedekah, bukan sholat dan lain-lain, karena memang di alam kubur yang kali pertama diperlihatkan pahala sedekah. Semakin besar sedekah kita, maka penyesalannya semakin kecil gitu. Karena bahkan mereka meminta fayaqula Robbi ya Allah laula akhortani ila ajalin qarib, sekiranya engkau mau
menunda sedikit saja dalam rangka apa? Fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah di dalam urusan yang seperti ini. Jadi yang diminta sedikit waktu. Faktanya, Bapak Ibu semuanya, di dalam Quran surah Qaf ayat ke-22 sebagian besar kita, berarti ada sebagian kecil yang tidak. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, kata Allah. Sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang lalai dalam persoalan ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, surat Qaf ayat ke-22. Itu di dalam tafsirnya diterangkan berbagai macam jenis kelalaian, dan kebanyakan orang memang tersibukkan dengan dunianya sehingga mereka lalai, tidak efektif di dalam hidup gitu. Jadi kadang-kadang kita sepertinya kok hidup mau lama banget gitu, bahwa kematian menjelang itu kita nggak kerasa gitu. Tentu saja yang sudah ngaji harus paham tentang kecerdasan yang diukur dengan banyaknya mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang siapa yang akyas, siapa yang cerdas. Riwayat Imam Ahmad, dikatakan adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan kehidupan setelahnya. Dan sebenarnya Allah saking sayangnya kepada kita itu sudah diberi tanda-tanda. Allah berfirman, wajah akumun nadir, kan gitu. Telah didatangkan tanda-tanda kepada kalian tentang betapa semakin dekatnya kita kepada kematian, sehingga kita kalau bisa terhindar dari ghaflatin min hada, dari keadaan lalai terhadap hal yang demikian. Tentang wajah akumun nadir ini, para ulama menyebut apa tafsirnya, maksudnya tanda-tanda apa? Satu, uban. Itu yang paling lazim. Pokoknya kalau berdatang uban berarti ya sudah mendekati kematian kita. Kemudian badan mudah lemas, sampai sebutkan seperti itu para ulama. Jadi tentu saja berbeda umur kita 30-an dulu dengan sekarang. Sudah baunya but-but, baunya minyak kayu putih dan yang semisal itu. Karena memang demikian yang Allah berikan tanda kepada kita supaya kita itu menghindari Qaf 22 itu tadi. Jadi matiin mawon, kalau matiin pun. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, sesungguhnya tanda-tanda itu didatangkan dalam rangka untuk tidak masuk ke ayat laqad kunta fi ghaflatin min hada. Min hada di sini persoalan kematian, kehidupan setelah kematian. Juga para ulama menyebut rabun. Maksud dari wajah akumun nadir itu rabun. Kita kebanyakan sudah pakai kacamata positif kan, kacamata plus. Saya juga sudah, kalau lagi belajar ya pakai kacamata. Kemudian jumlah sakit pinggang yang makin rengket, ini juga disebut nih tentang tafsir ini. Jadi kalau sudah datang itu ya berarti ya memang Allah lagi mengingatkan kita, cerah, sudah dekat gitu, supaya kita nggak lalai terhadap persoalan min hada. Allah sebutkan terhadap persoalan yang seperti ini, namanya kematian, kehidupan setelah kematian. Kita sudah dekat, kita boleh melakukan aktivitas dunia, tapi selalu kaitkan dengan bahwa kita tuh sudah dekat gitu. Apalagi itu udah lebih kelihatan banget nih. Kalau sudah gagal ginjal kok terus cuci darah, itu ya sepertinya ya umur tinggal kalau nggak berangkat ya mati itu. Di depan saya dulu yang beli perumahan di Berajan itu dulu sampai menyerah gitu. Saya yang ngantar ke rumah sakit dulu itu seminggu 2 kali gitu. Jadi ketika beli rumah sama saya itu sudah dalam kondisi itu Pak, dalam kondisi cuci darah. Sampai akhirnya di masa akhir itu saya udah nggak kuat lagi, sakit katanya. Jadi dia diantar nggak mau ke rumah sakit. Ya 2 hari setelah itu langsung meninggal. Jadi ya betul Pak, kalau itu udah tanda-tanda yang sangat-sangat jelas sih, sangat jelas.
Nah, pada situasi seperti itu nanti kalau sudah terlanjur kemudian kita termasuk yang naudzubillah orang-orang yang terkategorikan di KOF 22 itu, orang-orang yang memang lalai, maka kita lihat di dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-23, waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa ana lahu dzikra. Jadi ketika didatangkan kepada orang-orang jahanam didatangkan, diperlihatkan kepada orang-orang, maka tiba-tiba mereka mengingat seluruhnya tentang seluruh perbuatan dia di dunia dulu. Dan sayangnya ingatan pada waktu itu sudah tidak ada gunanya. Wa anallahu dzikra, bahwa apa yang mereka ingat dulu, apa yang mereka ingat itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Maka mereka mengatakan di ayat berikutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau saya dulu mempersiapkan untuk kehidupan hari ini, waktu itu pokoknya, hari ini waktu itu. Berarti sekarang. Coba nek dek ben gitu. Saya menyiapkan untuk kehidupan yang sekarang, yaitu kehidupan setelah kematian. Maka dari sini kita harus betul-betul menghargai waktu, Kita sudah mendekati Ramadan insya Allah, maka kita betul-betul step by stepnya dari perpindahan satu waktu ke waktu berikutnya kita syukuri betul supaya kita menagih janji dari Allah, barang siapa yang bersyukur atas sebuah nikmat maka ditambah nikmatnya. Kita harus mensyukuri nikmat waktu dari hari ke hari supaya tambah sehari lagi sampai ke bulan Ramadan sebagaimana kita harapkan. Apakah kita akan sampai ke Ramadan? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan kita mengupayakan seperti ini, Allah sayangi kita semua dan diberi kesempatan sampai di bulan Ramadan. Nah, itu pengingat insya Allah untuk kita semua yang saya kira penting untuk diingatkan. Terakhir kemarin untuk pelajaran sholatnya sudah sampai bacaan basmalah insya Allah, bacaan basmalah. Yang berikutnya sunnah yang ke-6 yaitu mengucapkan amin. Ini sunnah yang nomor 6. Kita dulu sudah pernah bahas, tapi ini diperdalam di bagian sunnah. Apa dalilnya? Adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, idza ammanal imamu fa aminu. Jikalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu, sesungguhnya, man barang siapa wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat, amin malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gitu. Nah, kapan malaikat mengucapkan kita tidak tahu, itu barang ghaib. Nanti dipandu tentang teknisnya kita kapan mengucapkan supaya bersesuaian dengan ucapan amin dari malaikat. Dalam riwayat lain dikatakan dari Abu Hurairah juga, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu, dan sesungguhnya, man barang siapa wafaqa qauluhu qaulal malaikah, yang kalimatnya bersama dengan kalimat malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini jadi redaksi yang semisal. Kemudian juga diriwayatkan Ibnu Juraij berkata, aku berkata kepada Atha, apakah Ibnu Zubair mengucapkan amin setelah baca Al-Fatihah? Maka beliau menjawab benar, dan makmum yang ada di belakangnya ikut mengucapkan amin hingga masjid bergemuruh karenanya. Berarti ini dilakukan secara berjamaah. Kemudian bagaimana waktu dan tata caranya? Yang benar adalah mengiringi imam bagi makmum, jadi jangan pernah mendahului ucapan amin imam. Maka imam yang paham fikih pasti dia mengucapkan aminnya agak keras supaya didengar oleh makmum.
waladdallin amin. Nah, jangan waladdallin amin mendahulu itu jangan. Karena dikatakan oleh para ulama fikihnya adalah mengiringi itu tidak mendahului. Jadi begitu imam A kita langsung amin, itu nggak masalah. Yang penting jangan mendahului. Kalau sesudah imam aminnya selesai nggak mungkin kelamaan. Makanya bahasanya itu mengiringi bukan setelah. Mengiringi imam berarti imam mengucapkan ya kita langsung. Karena ketika kita sholat munfarid, dalilnya mengatakan begitu mengucapkan waladdallin langsung disambung amin. Maka imam pun seperti itu berlaku untuk imam dan munfarid. Nah, bagaimana makmum mengiringi? Nah, itu rukhsah insya Allah. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa jadi imam harus tahu fikih itu seperti ini maksudnya. Kalau misalnya imamnya belum tahu fikih secara sempurna, mungkin belum detail seperti ini belajarnya, karena kadang-kadang heri gitu. Heri. Atau mungkin dia menghela nafas itu loh, kan kadang-kadang bagian terakhir suka panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin dia gitu kan, mungkin dia tarik nafas gitu. Amin gitu. Biasanya kalau saya berusaha untuk disambung. Jadi intinya ya yang penting jangan mendahului, intinya itulah gitu. Tapi kalau misalnya imamnya nggak bunyi, ya bagaimana lagi, kita nggak tahu kan. Nah, maka disebutkan gitu, berarti ketika dikatakan man wafaqo gitu, barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, berarti ya seperti ini, berarti malaikat kira-kira ya begitulah gitu. Ketika imam amin, malaikat langsung mengiringinya dengan amin. Nah, saat itulah kita mengucapkan. Jadi karena itu barang gaib, tentu saja kita bisanya ya cuma mengikuti fikih yang ada. Apa dalilnya bahwa makmum mengikuti ucapan amin? Dalilnya adalah hadis dari riwayat Wa'il bin Hujr, orang yang banyak meriwayatkan hadis terkait dengan sholat maksudnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idza qara'a waladdallin, ketika Rasulullah mengucapkan waladdallin qala, maka Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian dikatakan wa rafa'a biha sautahu, dan Rasulullah mengeraskan, meninggikan suaranya. Itulah mengapa imam itu bacanya juga jelas. Rasulullah mengucapkan wa rafa'a biha sautahu. Allah Rasulullah diperdengarkan suaranya untuk seluruh yang hadir. Jadi kesimpulannya hukum bacaan mengikuti hukum Al-Fatihahnya. Pokoknya kalau Al-Fatihahnya sir ya aminnya sir. Misalnya dengan sholat duhur sendirian, misalnya di rumah misalnya, atau jadi imam. Kalau duhur kan sir, maka bacaannya juga sir. Kalau bacaannya jahar, maka Al-Fatihahnya jahar, maka ikut jahar. Gitu. Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan di kalimat amin adalah, dulu kita sudah pernah bahas, yang betul adalah amin gitu. Intinya A-nya itu minimal 2 harokat, min-nya juga 2 harokat, 1 ayun, amin gitu. Itu yang betul, artinya kita lagi ya Allah kabulkanlah doa kami, ya Allah kabulkan gitu. Tapi ada beberapa pengucapan yang menjadi perhatian memang. Meskipun ini ya sekali lagi kalau orang Arab mungkin ya sebenarnya paham gitu maksudnya. Tapi prakteknya itu kadang-kadang ada yang keliru. Contohnya misalnya amin, amin, mimnya double, tasdid. Itu artinya orang yang menuju ke suatu tempat dalam bahasa Arab. Amin itu wong sing agek mlaku menuju suatu tempat namanya itu. Amin, harusnya amin kan gitu. Kadang-kadang orang mungkin karena enak saja mungkin didengungkan mimnya gitu, seperti gunnah gitu, amin. Nah itu keliru, karena artinya orang yang menuju ke suatu tempat. Atau amin, amin Pak. Ya, kalau amin itu artinya aman. Jadi kalau 1 harokat dibaca amin itu artinya aman. Itu doanya Kristen itu amin gitu.
Itu aman artinya kalau bahasa Arab. Amin itu kan. Atau misalnya amin itu artinya itu fi'il amr, perintah. Berimanlah artinya. Kalau amin satunya panjang, 2 harokat, kemudian minnya pendek, itu artinya berimanlah. Atau sebaliknya amin itu artinya jujur, jujur artinya. Jadi memang aman. Jadi sekarang aman, Pak. Jenengan pendukungnya aman berarti ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi Indonesia, mudah-mudahan. Kenapa? Yang benar kabulkanlah doa kami. Jadi kalau jangan tahu ya, di Al-Fatihah itu kan doa isinya di separuh terakhir Allah berfirman qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, dibagi 2 di dalam sholat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian, jadi 2 bagian. Wali abdi masalah, maksudnya setelah bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di tengah-tengah itu. Pertama pujian kepada Allah, kemudian di tengah itu perjanjian antara kita dengan Allah, kemudian setelahnya permintaan kita kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan wali abdi masalah. Ini bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka kita ucapkan amin. Ya Allah kabulkanlah. Gitu. Sudah kita bahas tentang bahwa kita membagi sholat menjadi 2 bagian. Allah membagi sholat menjadi 2 bagian, mohon maaf. Berikutnya adalah sunnah membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Nomor 7. Sebenarnya Rasulullah itu lebih banyak membaca surat secara penuh walaupun dibagi menjadi 2 rakaat. Misalnya rakaat pertama baca Al-Baqarah separuh, rakaat kedua Al-Baqarah sisanya. Seperti itu sebenarnya Rasulullah. Tetapi itu bukanlah wajib yang persis seperti Rasulullah seperti itu. Jadi kalau jenengan mau praktek sunnah betul, yaitu jenengan sholat sendiri, tahajud itu Al-Baqarah dibagi 8. Kalau untuk witirnya kan jenengan pakai yang sunnah pakai Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Qul Huwallahu Falaq dan Nas. Ya kan? Kalau mau sunnah. Berarti yang Al-Baqarahnya dibagi menjadi 8 itu yang sunnah. Yang sunnah. Ya. Tetapi tentu saja menyesuaikan keadaan kita dan jamaah. Kita sendiri belum tentu hafal. Ya kan? Makanya ada seseorang datang ke saya komplain gitu. Pak, mohon maaf, dia pengetahuannya baru satu tentang hadis itu. Jenengan itu salah mengimami. Kenapa? Jenengan itu baca potongan-potongan ayat. Enggak boleh, Rasulullah kan enggak gitu. Gitu adanya gitu. Jadi kadang-kadang orang menghukumi dengan satu hadis gitu. Padahal hadis lain mengatakan bahwa satu itu memang bukan wajib. Yang kedua, lihat kondisi jamaah. Kemudian kita juga perlu mengenalkan ayat-ayat selain juz 30. Ya kadang-kadang seperti itu. Inilah orang pengetahuannya seperti itu ya. Oh, maksudnya dengan hadis ini tanpa bla bla itu terang. Tapi ya memang karena bekalnya memang bekal sudah dengan pengetahuan yang terbatas, yang ngeyel. Makanya pentingnya belajar supaya kita nggak menjadi ardalil umur. Ardalil umur itu apa? Orang tua tapi ardal umurnya itu nggak manfaat gitu. Makin tua makin bodoh itu loh. Jadi sini mau ribut baik. Saya tuh udah tua, kamu tuh belum pernah tua. Manut sama saya yang tua, kayak gitu biasanya andalannya. Gitu. Belum pernah koyo aku. Gitu. Nah itu sejenis itu. Maka ini ada bacaan setelah Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Karena kita belajar harus tahu dalilnya, harus tahu apa sih perintahnya. Kata Rasulullah, fi kulli sholatin, dalam setiap sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap sholat, fi kulli sholatin qiraatun, di dalam setiap sholat itu ada bacaan.
Fama asma'anan nas fama asma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'anakum. Apa-apa yang Rasulullah perdengarkan kepada kami sudah saya perdengarkan kepada kalian. Jadi Rasulullah menjaharkan, didengarkan, maka sahabat pun menceritakan kepada sahabat yang lain dijahar sebagaimana Rasulullah. Jadi katakan fama asma'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'anakum. Apa-apa yang kami dengar dari Rasulullah sudah kami perdengarkan kepada panjenengan. Kemudian wa ma akhfa minna akhwainahu minkum, dan apa yang tidak ditampakkan oleh Rasulullah kepada kami juga tidak kami tampakkan kepada kalian. Maksudnya ini mengajarkan persis seperti yang Rasulullah lakukan. Wa man qara'a bi umil kitab, maka dikatakan faqad ajza'at anhu. Faqad ajza'at anhu. Jikalau waman barang siapa qara'a bi umil kitab, membaca dengan umil kitab dengan Al-Fatihah, maka dikatakan sesungguhnya faqad ajza'at anhu, cukup, cukup. Kemudian dikatakan waman zada fahuwa afdalu, barang siapa yang zada fahuwa afdalu, menambahkannya maka menjadi afdol. Nah, ini menjadi hukum sunnah. Karena dikatakan apa? Waman qara'a bi umil kitab, barang siapa yang membaca dengan Al-Fatihah saja, aja'at anhu, maka sudah cukup sebenarnya. Kapan digunakan? Kita lagi cepat-cepat di jalan, kita butuh waktu yang singkat, maka menggunakan hadis ini bahwa waman qara'a bi umil kitab faqad aja'at anhu, bahwa kalau kita sudah membaca Al-Fatihah maka sesungguhnya sudah cukup. Adapun waman zada zid, rabbi zidni ilma, kita tambahkan ilmu, zada itu zid itu artinya nambah, zada fahuwa afdalu, maka itu afdal, itu baik. Nah, ini menjadi dalil bahwa sunnah membaca setelah Al-Fatihah. Kapan itu? 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sholat duhur di awal, 2 rakaat sholat asar, 2 rakaat sholat maghrib, dan 2 rakaat sholat isya. Adapun untuk yang rakaat 3 dan 4 tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi ini sunnah di dalam sholat 5 waktu dengan ketentuan di 2 rakaat awal bagi yang 4 rakaat. Apa yang dibaca? Ini ada panduan sedikit tentang bacaan sholat subuh. Sholat subuh. Tapi ini prakteknya juga harus dikaitkan dengan hadis lain. Jangan maksa, kalau jadi imam kemudian maksa, saya sudah tahu hadisnya kok, bahwa bacaan subuh itu ini, maka saya baca ini, atau yang semisal ini. Nah, ini kalau misalnya jamaahnya enggak mengikuti ya repot gitu. Seperti yang saya ceritakan terjadi di salah satu masjid gitu. Sekarang akhirnya nggak dipakai, tahun ini nggak dipakai, sesepuhnya itu akhirnya takmirnya itu karena sudah dirapatkan dengan jamaah seluruhnya, orang ini nggak dipakai karena 6 halaman, bayangin aja 6 halaman bacanya kalau subuh, kuat nggak jenengan? Nah, ya kalau bacaannya indah nggak apa-apa. Bacaan orang karu-karuan 6 halaman didatangi, pokoknya saya tetap menegakkan sunnah, saya nggak mau minta maaf sama jamaah, gitu jawabannya. Canggih banget toh. Mungkin dia baca ini, kata Rasulullah disunahkan membaca surat-surat panjang berdasarkan hadis dari Abu Basrah radhiyallahu anhu. Memang untuk surat subuh Rasulullah mencontohkan surat panjang, tapi kan makmumnya siapa? Makmumnya sahabat gitu. Jadi makanya ada sahabat yang pulang ke kampungnya kemudian mengimami sebagaimana Rasulullah, tengok ke belakang orang ngomong. Kemudian timbullah fitnah, oh dasar munafik. Ya kan, salah satu orang munafik adalah orang yang malas di dalam mengerjakan sholat, maka dia katakan munafik. Maka orang-orang komplain, ya Rasulullah sesungguhnya imamnya terlalu panjang gitu. Maka dikatakan, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah di dalam agama ini? Nah, ini kan bisa terjadi zaman sekarang, dan itu terjadi betul itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi fajri, membaca di dalam surat subuh, mabaina sittin, antara 60 ila sampai mi'ati ayatan, sampai 100 ayat. Jadi Rasulullah itu kalau kasih contoh untuk subuh itu memang segitu, 100 ayat. Nah, ini orang praktek, berarti sampai halaman sebelum tadi yang saya baca. Tadi kan saya baca manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha, itu 106. Itu ayat ke-106 itu. Nah, ini orang ini ya praktek. Saya praktek kok.
Kowe melu sapa katanya jam. Ditanya sama takmir, kowe melu sapa katanya. Subhanallah. Ya ini makanya memahami dari itu satu hadis dikompar dengan hadis lain. Karena itu muqayyad dengan apa? Diikat dengan yang lain, diikat dengan jamaahnya. Maka seorang imam yang bagus itu dia melihat keadaan jamaahnya. Oh, ada yang lagi perjalanan. Oh, ada yang tua. Ya, bayangin aja kalau suruh membaca satu halaman aja udah ngeper, udah mau pingsan, gimana berhalaman-halaman gitu. Kemudian hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini dipraktikkan ketika misalnya jenengan kepeksa salat sendirian. Kepeksa salat sendirian subuh karena mendapatkan udur. Karena udur syar'i jenengan jadi nggak ke masjid. Misalnya hujan lebat gitu kan. Maka diperintahkan sholu ala rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Maka jenengan bisa praktek. Oh, salat subuh berarti pakai ini. Nek dewean. Dikatakan karena yaqra'u fi fajri, karena Rasulullah SAW yaqra'u fil fajri, membaca di salat subuhnya adalah al-waqi'ah wa nahwaha, dan yang semisal itu minas suwar. Jadi Rasulullah membaca al-waqi'ah sampai selesai. Berapa menit kah? Sekitar 10 sampai 11 menit kalau jangan baca tartil. Jadi kalau jangan baca Al-Baqarah berarti yang senilai 10 menit itu. Itu 10 sampai 11. Ya, kalau jangan baca tartil, saya udah praktek itu sekitar 10 sampai 11 menit. Jadi kalau jangan mau, oh saya hafalnya juz 1 Al-Baqarah, ya yang 10 sampai 11 menit. Ini kalau kita praktekkan seperti yang Rasulullah praktekkan. Sekali lagi ini harus diikatkan dengan yang lain. Ketika jangan jadi imam ya enggak begitu tentu saja. Ya, nanti kita akan ada pembahasan tentang khusus fikih imam. Nanti kan setelah ini kita akan bahas tentang sholat sunnah, ya kan. Kemudian yang semisal itu, ya. Nanti kita akan tahu semuanya insya Allah. Ya, jadi itu. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqra'u fi fajri, membaca di sholat subuhnya, Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf. Kadang-kadang baca surat Ar-Rum, yang di situ ada tentang ayat pernikahan. Gitu. Itu juga kalau dibaca, kalau Qaf itu juga sekitar 10 sampai 11 menit. Baca tartil, nggak tergesa-gesa, nggak lambat banget, itu sekitar 10 sampai 11 menit. Sebenarnya kalau dipikir sebenarnya, 10 sampai 11 menit itu sebenarnya nggak lama sebenarnya. Dibandingkan waktu kita yang lain. Kita untuk bisnis berapa lama, kita untuk gadget berapa lama, kita untuk WA berapa lama, sepedaan berapa lama, Pak. Maka sini saya katakan, kalau orang sudah tua bisa sepedaan panjang, Pak, sampai 10 kilo, sholat malamnya nggak tegak sampai 1 jam, itu keliru. Itu termasuknya dikatakan oleh para ulama min ghaflatin min hatta. Itulah orang-orang yang lalai. Orang mampu melakukan kegiatan dunianya dengan sampai berjam-jam, kemudian tegak malamnya kok lebih sedikit, itu masalah. Itu masalah will, berarti kan masalah keinginan, masalah kemauan. Nyatanya kita mampu kok muter jauh, tapi ketika berdiri malam kenapa kita setengah jam nggak kuat? Ini kan masalah sebenarnya kalau kita mau pahami betul. Jadi yang dicontohkan Rasulullah itu bukan sesuatu yang ada-ada sebenarnya. Itu tuh mungkin dilakukan. Makanya dikatakan kebanyakan manusia ghaflatin min hada, memang kebanyakan manusia itu lalai terhadap hal-hal yang demikian. Kalau nggak duduk di majelis, nggak saling diingatkan, nggak saling mengingatkan, ya dijamin lupa. Maka kita tuh berkumpul kayak gini itu memang bagian dari rahmat Allah untuk terus-terusan mengingat. Sebagaimana saya sampaikan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Apa hikmahnya subuh panjang? Para ulama menyebut, satu, memang jumlahnya 2 rakaat, panjangnya menggantikan 2 rakaat yang seharusnya. Sampai para ulama menyebut seperti itu. Normalnya membacanya 4 rakaat untuk 4 rakaat, tetapi karena kita di fikih disebutkan oleh Rasulullah 2 rakaat, maka 2 rakaat itu digantikan oleh panjangnya bacaan. Seperti itu ulama menyebut. Ini hikmah dari kenapa sholat subuh disunahkan panjang. Kemudian di samping itu, sholat subuh dilaksanakan setelah tidur, belum disibukkan dengan mencari nafkah dan urusan dunia yang lain, sehingga disunahkan panjang. Jadi memang masih fresh. Wasubhi idza tanaffas.
dilaksanakan pada waktu pendengaran lisan dan hati merespon dengan optimal. Para ulama menyebut karena pada waktu itu memang kita tubuh kita itu masih merespon secara optimal. Ini namanya subuh gimana? Kemudian bagian-bagian yang seharusnya menyibukkan kita pada waktu itu mungkin tidak sebanyak kalau siang hari. Kemudian hal itu untuk membantu memahami dan mentadabburi Al-Quran itu lebih mungkin. Maka kalau bisa prime time itu digunakan untuk membaca yang banyak. Nih kalau membaca kayak gini Bapak Ibu semuanya, jadi kan kepikir nggak bahwa waktu kita itu sebenarnya nggak sempat loh untuk yang lain-lain. Kita untuk mentadabburi Al-Quran dalam sehari, ya kan, baca ayat, dibaca tafsirnya, kemudian mempelajari yang terkait dengan ayat itu tuh habis waktu kita itu. Ya bagaimana nih kayak gini? Kita perintahnya kenapa subuh dibuat panjang agar kita bisa mentadabburi, ya kan? Karena apa? Karena belum disibukkan dengan segala sesuatu. Maka kita berusaha mentadabburi. Nah, bagaimana mentadabburi? Lah gimana kalau kita nggak belajar? Ya kan? Siang harinya kita pelajari, oh nanti saya baca tentang ini, saya baca tentang ini, saya baca tentang ini. Gitu. Saya lama nggak membaca ayat tadi itu lama saya. Ya, belakangan saya baca belakang ini juz awal kan yang tadi itu. Ya, kenapa saya baca lagi? Kemarin waktu pengajian ibu-ibu, ya, saya ada pengajian ibu-ibu di Masjid Baitur Rahim khusus ibu-ibu. Ya. Banyak itu pesertanya, masya Allah. Itu yang membaca Al-Quran di awal itu baca itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Nah itu yang kadang-kadang diingatkan. Saya sendiri karena ya jumlah ayat banyak nih, kadang-kadang dibaca orang lain, oh jadi ingat lagi. Saya lama nggak baca itu, gitu. Jadi ingat. Gitu. Nah itu. Kemudian ini jamnya bener nggak sih? Oh itu gitu. Iya. Itu kebalikan gimana untuk subuh bacanya ina terus kul yang terakhir juga kul. Nanti akan sampai itu sebenarnya gitu. Itu dibaca ketika sunnah, contoh qobliyah subuh, kuliah sama kulhu, ya kan. Tapi dalam sholat wajib sebagai imam, Rasulullah itu selalu membaca yang panjang. Ini contohnya sholat duhur, sholat duhur. Sholat duhur contohnya adalah Al-Awasid Al-Mufassal, sebagaimana hadis dari Jabir bin Samurah. Ini isone mau kuitok ya gimana Pak? Saya lagi ini bicara sunnah ya. Ya, pokoknya ini bicara sunnah. Kalau misalnya orang imame si tunjuk sesepuan, isone mau kuitok lebih. Ya memang sebenarnya tidak layak jadi imam, tapi ya gimana kadang-kadang ya kaum roisnya ya jadi imam di tempat saya itu ya begitu gitu. Ya itu nggak bisa, ya ita ya kita nggak bisa, ya itu gitu. Jadi ya itulah kadang-kadang prakteknya di masyarakat memang kita tidak bisa kaku banget gitu. Jadi makanya jadi dai itu kadang-kadang suka bagaimana gitu, ngerti ilmunya tapi kadang-kadang harus sedikit kompromi karena kalau enggak ya pura-pura terima dakwahnya, urung apa-apa wis wedi. Itu kan repot gitu. Kemudian salat duhur dikatakan kana yaqra'u fid duhri wal asri. Adapun Rasulullah membaca ketika duhur dan asar was-sama'i wat-tariq. Sama was-sama'i dzatil buruj. Ini kita zaman sekarang al-buruj dibaca subuh aja udah kayak panjang banget, Bang. Ya enggak? Saya baca al-buruj rasanya kalau untuk orang-orang sepuh di belakang itu kan hampir satu halaman satu halaman lah minus. Itu rasanya kok sudah panjang, padahal ini dibaca oleh Rasulullah ketika duhur. Jadi kalau jenengan punya hafalan at-tariq dan al-buruj, baca ketika duhur, khususnya ketika jenengan sholat sendiri karena suatu keadaan hujan lebat atau misalnya pokoknya rukshoh keringanan, jenengan bisa sholat di rumah, maka baca ketika duhur adalah was-sama'i wat-tariq dan al-buruj. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti yang semisal itu. Kalau misalnya dengan membaca potongan ya yang semisal itu potongannya satu halaman gitu. Ada riwayat lainnya mengatakan bahwa sholat asar separohnya. Sholat asar separuh dari sholat duhur. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan yaqra'u fi duhri bil-laili idza yaghsha. Ya Rasulullah kadang-kadang baca wal-laili idza yaghsha. Kemudian wa fi asri nahwa dzalik. Di asar yang semisal itu atau bahkan dalam riwayat dikatakan separohnya. Wa fi subhi atwala min dzalik. Adapun subuh lebih panjang dari itu. Lebih panjang dari itu.
Nah, ini beberapa keterangan terkait dengan bacaan setelah Al-Fatihah. Jadi, adapun yang sholat yang lain menyesuaikan ini, nanti jangan mungkin bisa baca sendiri ya, untuk yang sholat lain. Prinsipnya ini peringatan untuk kita untuk menambah hafalan. Jadi dengan Isa itu seperti Isa itu sebentar saya bacakan ya. Bacaan sholat maghrib, ya, sunnah membaca Qisarul Mufassal, berarti membaca yang pendek. Adapun sholat Isya itu lebih panjang dari sholat maghrib, Pak. Bacaannya lebih panjang dari sholat maghrib. Tapi ya kalau maghrib memang dikatakan Qisarul Mufassal, berarti yang sedikit, yang pendek. Untuk maghrib. Tapi Rasulullah kadang-kadang membaca panjang juga satu waktu. Gitu. Tapi secara umum Qisarul Mufassal. Ustaz, Okay. kalau di sunnah, di sholat wajib duhur dan asar itu kan dikatakan duhur lebih panjang daripada asar. Yeah. Apakah itu juga berlaku untuk sholat wajib lainnya di rakaat pertama lebih panjang daripada di rakaat? Oh gitu. Ya. Memang ada satu pendapat khususnya di mazhab Syafi'i itu bahwa diusahakan tapi bukan wajib nih Pak, diusahakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat. Apa maksudnya? Maksudnya agar orang yang mau terlambat itu tetap dapat rakaat, itu maksudnya. Jadi diantara hikmahnya adalah makanya dikatakan di sini ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ini sholat duhur ini Rasulullah. Kemudian ada orang pulang ke rumahnya. Rasulullah sudah takbiratul ihram, tapi orang ini punya hajat, mungkin mau buang. Maka dia pulang, kemudian dia buang sampai selesai hajatnya, kemudian dia wudhu, dia datang, Rasulullah masih baca di rakaat pertama. Berarti kadang-kadang Rasulullah baca sholat dulu juga panjang, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Itu satu riwayat tersendiri. Mungkin jangan untuk referensi ini jangan bisa baca karena ini detail banget, banyak banget gitu riwayatnya. Nanti jangan bisa buka referensi di internet tentang bacaan suratan setelah Al-Fatihah. Nanti insya Allah sangat detail insya Allah. Ini contohnya misalnya baca surat At-Tur, kadang-kadang baca surat Al-Mursalat, kadang-kadang begitu Rasulullah surat maghrib loh ini, kadang-kadang. Meskipun secara asal sunnahnya adalah Qisarul Mufassal, yang pendek. Jadi seperti itu. Nanti mungkin jenengan untuk yang ini diperdalam sendiri insya Allah, karena keterangannya sangat banyak, hadisnya juga sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak. Saya hanya kasih clue-cluenya, dan kenapa saya kasih clue-cluenya dulu? Yang penting itu hafalannya jenengan sekarang. Jenengan nambah hafalan supaya variasi bacaan setelah Al-Fatihah itu lebih banyak, gitu, lebih banyak. Maka hari-hari kita dipenuhi dengan untuk yang bermanfaat. Di antaranya adalah menghafal Quran. Karena nanti kita di surga disuruh baca Quran. Batas akhir bacaanmu itulah kedudukanmu. Makanya biasakan kita mau Quran sampai tamat. Kayaknya nggak sempet deh yang lain-lain kalau kita sudah tahu seperti ini. Saya kadang-kadang di rumah itu kalau sudah sore datang itu suka merebus milih sendiri. Itu kenapa? Ya Allah, hari ini kok saya cuma nambah begini gitu. Kadang-kadang saya suka nelongso gitu. Hari ini kok lewat hanya baca 3-4 ayat misalnya, memahami 3-4 ayat itu kadang-kadang suka gimana gitu rasanya itu. Yang sudah lewat kan udah dicatat itu udah kayaknya nyesel gitu. Makanya kalau jenengan punya waktu longgar, ingat-ingat Rasulullah bersabda, nikmatani magbunun kathiran yang magbunun itu menipu kita. Dua nikmat yang selalu menipu kita adalah asihatu wal farok, sehat dan waktu luang. Kadang-kadang waktu luang tiba-tiba kita nggak zikir, nggak baca Quran, nggak memahami Al-Quran, sementara itu penting buat kita. Itu seperti itu manusia. Tahu-tahu lewat sore sudah tidak produktif. Maka dalam sehari itu kita lihat kita sudah melakukan apa. Mulut kita kalau ditimbang kira-kira kalimat baik dan kalimat buruknya lebih banyak mana. Sedekah kita sudah seberapa dibandingkan dengan harta yang kita terima, kira-kira kalau ditimbang bagaimana. Kemudian mata kita ditimbang yang baik dan yang buruk kira-kira bagaimana. Itu kadang-kadang saya jujur saja kadang-kadang sore itu saya suka nangis, atau di ujung malam kadang-kadang nangis itu karena ya Allah udah lewat, udah ditulis, saya kok begitu ya.
itu rasanya kok nyesel gitu, rasanya nyesel gitu. Mudah-mudahan kita dengan penyesalan itu mudah-mudahan Allah perbaiki untuk yang berikutnya, sehingga sekali lagi masa tua kita menjadi masa tua yang tidak ardal. Nanti di dalam bacaan tentang berikutnya nanti kan tentang sunnah, ada sunnah nomor 11 nanti, sunnah tentang iftitah, bukan iftitah, sunnah tentang tasahud, bacaan doa setelah tasahud. Ini ada beberapa redaksi yang kalau dibahas sangat-sangat menyentuh, insya Allah sangat-sangat menyentuh. Di Masjid Gunung Sumpu sudah sampai situ. Mas Fran yang sudah ikut ke sana, tapi Mas Fran juga terlambat Pak datangnya ke sananya. Kalau dari awal sebenarnya tahu semua tentang itu. Nanti diulang di sini Mas, insya Allah. Ya, saya kira itu untuk pagi ini. Semoga Allah rahmati kita semua, saling mendoakan. Banyak yang sakit. Saya juga Abdul sama Fatimah masih kondisinya masih belum sehat banget. Usaha saya cuma kasih buah gitu, karena ya bagaimana kalau pakai obat-obatan saya masih agak takut terus terang, maka kita kasih jambu, kasih apel, kasih pir gitu, sesuatu yang mewah buat kami sekarang. Buah itu karena buah mahal gitu, jadi buat kami makanan seperti itu mewah. Maka usaha itu mudah-mudahan bisa. Demikian juga untuk jalan semua, jaga kesehatan, karena momennya momen yang agak kurang bagus sekarang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.